Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Literarian Official. Dan kali ini biasanya hostnya beda untuk UST ini karena yang bersangkutan malang untuk hadir. Jadi saya menggantikan beliau untuk membawakan acara UST pada kesempatan kali ini. Dan tidak seperti biasanya, kalau di OST kita berada di studio dan sekarang kita mencoba untuk outdoor pemirsa. Jadi seperti yang Anda lihat semua sudah hadir narasumber di studio alam kita. Langsung saja saya perkenalkan, untuk yang pertama ada Wali Nagari Simaraso, Muhammad Nurzan. Benar Pak ya? Benar. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Jadi udah makan siang? Udah ya? Untuk makan siang sudah. Oke, sorry ya belum. Baik, untuk yang kedua narasumber yang sudah hadir di sini ada Ketua Pokdarwis Simaraso Ibnaldi, benar Pak ya? Ya, benar-benar. Jadi untuk yang ketiga ada Ketua KUPS Wisata Kota Tua Muhammad Zakir, benar Pak? Benar. Nah, jadi untuk sekalian narasumber gimana nih? Selain nanya, Wali sudah saya tanya tadi kabar di siang hari ini. Udah makan siang apa belum? Kalau kami udah makan siang. Alhamdulillah Ini ya. kan udah telat ini. Oke ya. Kita langsung saja ke topik pembicaraan. Kita bicara masalah wisata ya. Jadi pesona wisata yang asri di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Agam. Dan sekarang seperti yang Anda saksikan di belakang saya, itu namanya Pintu Guo yang terletak di Nagari Simaraso. Konon, gua ini adalah suatu tempat berwisata yang dulunya sangat ramai, benernya, sangat ramai. Dan juga ada beberapa tempat wisata nanti bakal kita kupas. Dan baik, untuk yang pertama narasumber saya ada Bapak Muhammad Nurzan. Baik, Pak Nurzan, kira-kira ada berapa tempat wisata yang ada di Nagari Simaraso ini, Pak? Baik. Untuk tempat wisata yang diunggulkan ada 4. Yang pertama Goa yang dulunya namanya Ngalaunan Panjang Simaraso. Oh, Ngalon ini ya? Ya, Oh, benar. Ngalaunan Panjang Simaraso. Kemudian Pamandian Batu Putih. Mandian Batu Putih ya. Kemudian trek di Puncak Uki Karang. Itu lokasinya di Nagari Simaraso juga. Di Nagari Simaraso. Itu view-nya gimana kira-kira, Pak? View-nya cukup bagus kalau untuk para tamu datang segala macam, apakah untuk mau camping segala macam. Oh, bisa untuk spot camping juga? Ya. Berarti itu pemandangannya kalau kita bisa melihat itu tampak anak kota Bukit Tinggi atau kota lainnya? Untuk itu kalau di Puncak Bukit Karang kelihatan alam yang berada sekitar Kecamatan Maso sampai ke arah PLTA. Ya. Oh begitu ya. Baik. Terus apa lagi Pak? Tadi 4 ya? Satu Arum Jeram. Arum Jeram. Di mana itu? Arum Jeram lokasi kita di Jorong Sungiange. Berarti itu ada, kalau udah ada spot wisata itu ada tarifnya itu ya? Sudah dibikin tarifnya oleh Ketua Pokdarwis dan dari masing-masing wisata yang ada di tiap Jorong sudah membuat. Sudah bikin. Baik Pak, segitu. Oke. Kita lanjut kepada Ketua Pokdarwis Simaraso, Bapak Ibnaldi. Ya. Pak Ibnaldi, selama Pokdarwis berdiri di Nagari Simaraso ini, itu apa saja kegiatan Pokdarwis, Pak? Pokdarwis ini sebenarnya dikukuhkan pada tahun 2018 nih, Mas ya. Jadi beberapa kegiatan sebenarnya kita yang pertama tentu memetakan potensi yang ada di Nagari Simaraso. Setelah pemetaan kita lakukan, kita tidak membangun objek. Yang penting objek wisata ini sudah kelihatan. Salah satu ibadah juga bagi kita ketika potensi yang ada di Nagari Simaraso bisa kita manfaatkan untuk kepentingan orang ramai gitu kan. Jadi yang perlu dalam melaksanakan kegiatan wisata ini menurut kami yang telah kami laksanakan selama ini adalah pemberdayaan dan memotivasi masyarakat bagaimana potensi ini bisa kita manfaatkan. Oh begitu. Dan, ya. Jadi istilahnya untuk komposisi atau instrumen dari Pokdarwis sendiri, Pak. Itu yang mengisi struktur Pokdarwis ini kira-kira kebanyakan itu pemuda atau warga masyarakat? Ya pemuda lah. Pemuda. Ya. Itu ada berapa orang, Pak? Sekitar 25 orang di Nagari Simaraso mencakup seluruh jorong yang ada. Oh begitu. Ya. Ada berapa jorong di sini ya? Sini ada 4 jorong nih. 4 jorong. Ya. Jadi saya dengar kemarin ini ada bocoran nih dari Pak Wali ini, ya kan? Dari Pak Wali. Itu di sini juga udah ada semacam villa atau homestay. Homestay, Pak. Homestay. Ya. Itu idenya dari mana itu, Pak? Ya, ketika kita bawa tamu ke sini, yang pertama itu kan kami
orang Inggris tamu kami di sini kan yang Oh, dibawa oleh udah internasional. ya udah Bukan tamu-tamu domestik aja ya? bukan kita Oke. udah internasional itu dari Inggris yang dibawa oleh guide kita dari luar kan Ya. dari Padang dari Bukit Tinggi kan kita bangun link sama guiding yang ada di Sumbar ini. Oh begitu. Jadi ketika mereka itu ya di desa wisata berkegiatan, mereka itu pengen lama-lama di sini Pak Surya. Oh begitu. Disitulah tumbuh ide bagaimana rumah-rumah masyarakat ini kita manfaatkan sebagai homestay. Jadi Dan homestay ini kan kalau menurut logikanya tempat orang tinggal dan masyarakat bisa berkolaborasi dengan tamu yang datang ke Nagari Simaraso ibaratnya ini. itu seperti hotel ya. Ya, Ya, kalau dibandingkan itu fasilitasnya itu sama hotel bintang 5 itu Pak, bisa tidak setara kira-kira? ya kalau untuk kesetaraan Bukan tentu bukan infrastrukturnya saya, ya. servisnya gitu. Kalau servis itu hampir sama dengan hotel bintang 5 Oke. karena mereka para tamu ini ya mereka ingin bersinergi dengan pemilik rumahnya gitu. Oh begitu. Ya. Jadi sejauh ini udah berapa rumah yang dijadikan homestay itu Pak? Untuk di Semarasok baru 2 rumah yang telah ready untuk dijadikan homestay. Kabarnya itu rumah gadang juga satu ya? Ya, rumah gadang. Rumah gadang inilah yang pertama kali kami jadikan homestay dan peminatnya cukup banyak ini, Pak. Cukup banyak. Ya, Selama tahun 2022 yang lalu itu setahun itu udah tamu dari mana aja datang Pak? dari New Zealand, dari Inggris, dari Prancis, dari Malaysia, Oke. ya dari Amerika terakhir kemarin. Oke. Ya, Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang masalah kendala ya. ya. Tapi itu nanti di sesi yang kedua aja. Oke, siap. Sekarang saya lanjut ke Bapak Muhammad Zakir ya, selaku Ketua KUPS. Ini KUPS ini agak-agak sedikit asing di telinga saya Pak. Bisa sedikit dijelaskan apa itu KUPS? KUPS itu kelompok usaha perhutanan sosial. Perhutanan sosial. Ya. Oke. Jadi kita sesuaikan sama program nawacitanya Pak Jokowi. Itu kan 12,7 juta hektar perhutanan sosial di Indonesia dikelola oleh masyarakat. Oke. Nah, kebetulan di Simaraso itu kan ada kawasan hutan. Ya. Dalam arti kata kawasan hutan lindung. Ya. Kita sudah dapat izin legalitas dari Kementerian Kehutanan Ya. 2017. Ya. Jadi berdasarkan itu, kelompok-kelompok perhutanan sosial itu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor 9 Ya. tahun 2021, Ya. ada pengelolaan perhutanan sosial. Jadi kalau payung hukumnya KUPS itu adalah P9 2021. Oke. Jadi istilahnya tugas pokok dari KUPS ini sendiri apa Pak? Itu kan kelompok usaha. Kelompok usaha. Nah, kalau di Simaraso itu kita sudah ada 3 KUPS. Ya. Satu di sini kelompok usaha perhutanan sosial ekowisata. Ya. Ada satu lagi di Jorong Sungenge, itu statusnya KUPS-nya agroforestry. Oke. Tambah lagi satu lagi di Jorong Kampe, masih agroforestry. Oke, kita cut dulu sebentar Pak. Jadi di sesi yang pertama ini kita sudah sedikit mengupas tentang Nagari Simaraso ya, baik tentang nagarinya dari Pak Wali, juga dari Ketua Pokdarwis dan juga Ketua KUPS. Nanti kita bakal lanjut lagi pemirsa di sesi yang kedua setelah pesan berikut ini. Oke, kembali lagi di OST, obrolan santai terukur pemirsa. Jadi tadi kita udah membahas segelumit atau segelintir dari Nagari Simaraso itu sendiri. Jadi saya juga sedikit penasaran ini. Sejarah Nagari Simaraso ini seperti apa? Jadi saya pengen tanya Pak Wali dulu nih. Jadi gimana sejarah Nagari Simaraso ini? Pak? Baik, sejarah Nagari Simaraso. Pada zaman dahulu kami berkampung namanya di Kubuang Tigo Bale. Kubuang Tigo Bale yang terletak di atas puncak bukit. Oke. Tapi di sana mempunyai daerah dataran. Kemudian pada zaman itu barangkali saat itulah penglihatan dari masyarakat kami bahwanya Gunung Merapi itu sebesar telur bebek.
Oh begitu Nah, ya. sehingga melihat ke bawah kelihatan asap. Padahal itu embun yang menguap ke atas, Hmm, akan jadi perkampungan. Oke, Nah, nenek moyang kita turun ya, ke asap itu. Nah, asap itu karena kelihatan asap, beliau mengatakan asok, ya, bahasa kampungnya. ya. Maka bertempatlah di dasar seperti ini sekarang. Oke. Namanya Simaraso. Simaraso Nah, begitu ya. Jadi ternyata nama sebuah nagari itu bisa diambil dari ciri khas tempat juga pemirsa. Jadi di sini kira-kiranya dari penduduk lokal sini ya kan. Tadi kita kan bicara masalah pariwisata ya. Itu bagaimana tingkat open welcome-nya terhadap wisatawan bagaimana kira-kira? Alhamdulillah sangat baik, Sangat mendukung ya. sangat mendukung. Oh, jadi istilahnya nanti mungkin akan ada pengembangan itu beberapa homestay lagi ya. Nanti kita akan gali lebih lanjut itu terhadap Ketua Darwis. Podarwis. Ya. Baik, sekarang saya langsung ke Ketua Podarwisnya. Jadi Pak Irnaldi ya. Ya. Jadi istilahnya dari homestay itu sendiri, ya kan, juga beberapa tempat wisata lainnya. Ya. Itu kan pengelolaannya ada di Pokdarwis itu. Ya. Jadi istilahnya kalau misalnya wisatawan itu datang ke sini, Pak, itu harus berkeluarga. Karena kita juga harus arif terhadap kearifan lokal ya. Iya, iya. Jadi apakah harus mereka itu berkeluarga, seperti ada kartu keluarga Ya. atau surat nikah atau apa misalnya ya kan? Itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kami setiap menerima tamu terus mengecek identitasnya. Oke. Baik itu apakah itu KTP, apakah itu buku nikah, karena perjuangannya mendirikan Ya. penginapan atau homestay ini di Negari Simaraso Iya. dulu sangat berdarah gitu, Iya, Pak. benar. Jadi banyak kali kami sosialisasi untuk mendirikan sebuah homestay di Negari Simaraso karena pemahaman masyarakat tentang Ya. penginapan Benar, ini benar. agak Agak negatif rancu ya, gitu ya. kan. Tetapi setelah kita jalani, kita tentu untuk nagari kita sendiri tentu kita tidak ingin merusaknya gitu Ya, kan. benar. Tidak ingin merusaknya, sehingga kami sangat teliti dengan hal yang demikian Oke. yang akan merusak itu. Jadi Oke. kami selalu Mantau ya. meminta KTP, melihat statusnya, Ya. bagaimana statusnya, baru kami bisa menerima tamu. Oh, begitu. Ya, Jadi ada beberapa prosedur, Pak ya. ya. Jadi kira-kira Pak, tarif yang digunakan untuk tamu itu, kalau misalnya untuk homestay dulu deh, Ya. ya kan? Untuk homestay itu berapa per malamnya itu, Pak? Kalau per malam kita satu kamar itu 250. Ternyata nggak mahal ya. Iya. Jadi Iya. 250 itu Iya. pelayanan kita dari sarapan sampai makan siang Oke. dan makan malam gitu kan. Oke. Kami sediakan Jadi itu per kamar bukan bertamu, per kamar. per kamar. Ya. Baik. Jadi kalau misalnya sekarang saya tanya, saya penasaran juga nih arung jeramnya itu. Ya. Jadi arung jeramnya itu bagaimana itu fasilitas apa aja yang disediakan di sana, Pak? Ya, arung jeram ini karena menantang arus lah gitu kan. Ya. Jadi kami harus Melengkapi ya. mempersiapkan atau melengkapi bagaimana tamu ini nyaman, aman dalam melaksanakan pengarungan selama 1,5 jam loh Pak. 1,5 4 kilo ya. 4 kilo. Ya, 4 kilo. Berarti itu standar pengamanan seperti helm ada gitu Helm ya. ya. Terus juga pelindung siku Ya, ya. ya Terus pelampung, ya tambah satu Oke. pemandu atau skipper namanya kan. Oke. Ya. Jadi istilahnya ada berapa armada itu Pak untuk arung jeram itu? Kalau untuk di Simaraso sekarang udah ada 4 armada. 4 armada. 4 armada ya. Baik, jadi yang membawa itu, yang membawa kapalnya itu ya, Ya, itu skipper atau pemandu itu namanya. itu udah terlatih juga pastinya. Udah ada sertifikasi semua itu. Oke, jadi ya pemirsa jika Anda pengen untuk holiday time ya kan, Anda ingin bermain, beraktivitas ya kan, setelah sibuk kerja Anda bisa untuk arung jeram sekarang di Kabupaten Agam, tepatnya di Nagari Simaraso. Itu tarifnya berapa kira-kira? Itu kalau untuk tarif 180 per orang sudah include dengan makan, Ya. kopi break, pemandu dan transportasi dari finish ke start kembali. Oke. Ya. Jadi di obrolan santai terupuk ini Anda juga bisa mengetahui berapa tarifnya. Jadi ya bagi Anda yang punya kesibukan aktivitas sehari-hari dan tidak sempat untuk refreshing dan ketika ada waktu, ya, sayangi diri Anda pemirsa. Ya. Baik, sekarang saya langsung ke Ketua KUPS Bapak Muhammad Zakir. Oke, host. Jadi di KUPS ini Pak, apa aja sih jenis kegiatan usaha yang dilakukan di Nagari Simaraso, Pak? Kalau terkhusus KUPS yang sekarang nih, Ya. tempat lokasi kita berada sekarang, Ya. itu khusus wisata. Ya. Dan alhamdulillah
syukurnya kita sama pemerintahan Nagari, Ya, ada Pak Wali, ada Pak Darwis, ya. kita udah ada kolaborasi. Oke. Jadi kalau tidak ada kolaborasi, tak akan jadi pula Oh, podcast benar ini. ya. Iya. Jadi emang harus ada Harus ada campur kolaborasi. tangan ya. Baik, itu apa aja jadi usahanya, Pak? Kalau untuk saat ini baru ada trekking ke dalam goa. Ya. Gua ini ya. Ya, goa yang di belakang kita sekarang. Oke, itu panjangnya berapa kilo? Berapa itu, Pak? Yang bisa ditempuh pakai sampan itu 1,8. 1,8 kilo. Ya, 1.800 meter. Itu kira-kira dalam misinya apa aja itu, Pak? Bervariasi. Ya, ada seperti stalaktit ya. Stalaktit ada, stalagmit ada, Oh, air panas juga ada. ada air panas juga? Ada. Oh, begitu. Jadi kalau misalnya di dalam itu ada tempat mandian juga itu, kalau ada air panasnya? Enggak. Bisa mandi. Bisa Cuman mandi. bukan tempat mandi. Oh, Bisa bukan mandi. bisa mandi, Cuman ya. bukan tempat mandi. Jadi istilahnya selama ini, Pak, tamu-tamu yang datang itu dari mana aja? Kalau untuk goa ini kebanyakan itu kan jatuhnya ke minat khusus. Ya. Kalau kemarin dari geografi Arkeolog kampus-kampus di ya, Sumatera ya. Barat, geografi. Kalau sebelumnya juga pernah dari Eropa, Dari Eropa. ya ada apa namanya tuh Gordon Ramsay dari National Geographic, Chef. Oh, dari Nat ya. Geo ya. ya Nat Geo. Itu yang dari mancanegaranya. Negaranya. Kalau 2019 2019, Ya, 2019. Gordon Ramsay. Jadi selama istilahnya ini buka udah sejak tahun berapa ini? Gua ini pariwisatanya. Kalau pariwisatanya ya baru 2019 mulai. 2019 mulai. Ya. Jadi kira-kira saya lihat ini agak-agak sepi, Pak ya. Itu kendala kita untuk datang ke sini ini apa kira-kira, Pak? Kalau yang jadi kendala yang pertama sekali itu kan soal infrastruktur jalan. Jalan ya. Jadi istilahnya kalau udah hujan, nah itu udah susah itu ya. Nah, dosa. Oh, benar. Jadi istilahnya nanti kita bicara masalah harapan atau apa ya kan. Jadi oke, pemirsa, kita udah berada di sesi yang kedua di obrolan santai terukur kali ini. Dan nanti kita bakal membahas lebih panjang lagi di sesi yang ketiga. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena kita bakal kembali setelah yang satu ini. Baik, kembali di sesi yang ketiga di OST, obrolan santai terukur kali ini, dan masih dalam suasana outdoor, pemirsa. Dan sekarang kita kembali bertanya kepada Wali Nagari Simaraso, Bapak Muhammad Nurzan. Jadi, Pak, selama Pak Nurzan jadi Wali Nagari di Nagari Simaraso ini, Pak, itu bagaimana kira-kira sentuhan dari pemerintah daerah sendiri atau dari pemerintah pusat terhadap pariwisata yang ada di Nagari Simaraso ini? Baik, selama kita jadi wali nagari, perhatian daripada pemerintah untuk mendorong ada. Cuman untuk jalannya pembangunan, kita banyak mempergunakan relasi dan koneksi. Oh, begitu. Karena barangkali kondisi kita mulai jadi wali nagari kan sudah digoyang COVID. Iya. Dan sampai tahun 2021 akhir. Ya. Makanya tidak terasa bagaimana untuk membangun. Jadi, tapi alhamdulillah di luar itu ya, pembangunan lain-lain pemerintah daerah selalu mendorong. Kira-kira ada nggak, Pak, misalnya sentuhan dari investor luar atau investor asing misalnya untuk Nagari Simaraso? Sentuhan dari investor luar ada, cuman kita tidak mau bersifat jual beli. Oh, begitu. Kebanyakan investor yang masuk ada tawaran dari Malaysia juga ada. Ya, Namun mereka ingin membeli sifatnya. membeli. Nah, kita ingin kalau ada kerjasama boleh. Sejauh menguntungkan dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat kami. Oh, begitu, Pak ya. Jadi kalau misalnya apa gunanya ya, istilahnya kita punya usaha di sini tapi orang luar yang punya, kan nggak enak? Iya. Benar, baik. Sebentar, Pak, saya kesamping. Silakan. Jadi untuk saya sekarang ke ujung dulu lah. Jadi untuk Pak Muhammad Zakir, selaku Ketua KUPS itu. Tadi kita ada sedikit menyentil masalah payung hukum, Pak. Itu kira-kira ceritanya bagaimana, Pak? Kalau untuk kita awali lah dari tingkat pemerintahan nagari. Oke.
Dari pemerintah nagari itu ada Perna nomor 2 2016 Ya. Itu tentang apa, Pak? tentang lembaga pengelola hutan nagari. Oke. Istilahnya kalau di nasionalnya perhutanan sosial. Oke. Kalau di tingkat provinsi kita ada peraturan gubernur nomor 52 2018 Ya. tentang fasilitasi perhutanan sosial di Sumatera Barat. Oh, fasilitas ya. Kalau Ya. bicara masalah fasilitas, Pak, ini jujur, Pak ya. Pas kita ngadain acara di sini nih, ya kan, kalau fasilitas kita belum melihat banyak fasilitas di sini, Pak. Kenapa, Pak, kira-kira? Ya mungkin sih pengambil kebijakan sih, Host. Oh gitu. Tadi kan Ya. berbicara tentang Kalau peraturan gubernur, aturannya ya kan? ada. Ya. Jadi kalau misalnya ada peraturan gubernur, tentu saja ada pelaksanaannya dong, ya kan? Jadi istilahnya selama ini sejak tahun 2019 ini ada enggak kira-kira bantuan dari pemerintah Sumatera Barat untuk misalnya fasilitasi untuk perbaikan infrastruktur misalnya? Kalau infrastruktur belum. Belum. Cuman kalau dukungan dari Dinas Kehutanan ada. 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 Oke. Itu apa aja, Pak, kira-kira? Yang sudah ada ya ada sih Sapras Wisata ada. Kita ada Prawisata. terima Sapras Wisata. Cuman untuk yang sangat kita butuhkan infrastruktur jalan. Jalan. Hmm. Ya, kalau menurut Bapak jalannya gimana itu? Kalau jalannya sih, kalau orang sini mungkin udah biasa. Ya. Nggak dengar-dengar ya, sedikit bocoran itu. Kemarin ini kan ada turis dari entah dari Cina, entah dari Malaysia, saya nggak tahu ya. Sempat putar kepala, Pak, khawatir longsor. Itu seperti apa ceritanya, Pak? Nah, jadi pas ada kegiatan di sini kan ada goro. Ya, Setiap minggu ada kegiatan goro dari KPS. ya, Ada kita kedatangan tamu dari Cina, ya. satu bus. Itu bus, Jadi pas orang nyampe di sini, ya, tempat lokasi kita sekarang, karena dari perjalanan dari kampung ke sini, ya. orang tuh nggak jadi masuk gua. Kenapa begitu? Capek gitu. Katanya takut dia lihat jalan ke sini. Udah jalan di sana Ada, itu ya. ya jalan di sana. Takut dia longsor. Oh, jadi karena khawatir waktu kemalaman atau gimana mungkin ya. Jadi istilahnya di sini pernah terjadi longsor atau gimana itu? Kalau seumur saya belum pernah, Host. Belum Belum pernah. ada yang longsor di sini. Belum ada longsor ya. Belum ada yang longsor. Jadi seperti itu. Jadi pemirsa, jika Anda sempat main ke sini ya, jangan sampai Anda takut longsor karena di sini nggak pernah kejadian ya. Baik, untuk di sini Pak, fasilitas yang disediakan untuk masuk gua tadi kan saya dengar itu kan ada juga seorang ilmuwan dari Nat Geo ya, National Geographic ya kan. Terus juga ada beberapa tamu wisatawan dari mancanegara yang katanya telah menjelajahi gitu. Panjangnya berapa itu, Pak? Kalau panjangnya yang bisa kita tempuh, seperti yang kita lihat kan ada sampan baru lewat, Ya, itu 1,8 1,8 kilometer yang pakai sampan. Itu cara ngukurnya seperti apa itu? Kita ngukurnya manual dulu. Oh, manual. Manual. Jadi bisa Kita tarik yakin meter ya. dari luar, Oke, manual kita ukur. manual. Ya. Jadi tembusnya kemana itu gua itu? Kalau tembusnya ke Nagari Tetangga, masih satu kecamatan. Ya, Kecamatan Baso juga. Ya. Ya, kemana tembusnya, Pak? Nagarinya Tabek Panjang, jorongnya Sungai Janiah. Sungai Janiah. Ya. Oh, begitu ya. Jadi istilahnya perjalanan yang ditempuh sendiri kalau misalnya kita pakai sampan itu sampai mana itu? Kalau sampan, Sampai nggak pertengahan gua itu? enggak, belum sampai. Belum sampai? Ya. Mungkin kalau pakai sampan lebih kurang seperempat lah. Seperempat jalan. Ya, seperempat Jadinya perjalanan. jalan kaki tembus ke sana itu. Habisnya jalan kaki. Ya, kira-kira itu yang bisa harus pakai peralatan khusus gitu ya, pakai cahaya atau apa? Pakai peralatan khusus. Kalau khusus untuk perjalanan sampan kita di sini sediakan senter, Ya, ada lampu petromak. petromak. Ya. Oh, Kita begitu. juga ada safety, Ya, ada pelampung kalau untuk tamu, ada pelampung juga. ada pelampungnya. Baik, itu kira-kira untuk masuk gua ini sendiri tarifnya berapa ini? Kita ada paket nih. Ada paketnya? Ya. Ya. Karena kalau bilang tarif mungkin secara aturan bisa kena sanksi kita karena apa namanya? Retribusi daerah kan belum ada. Iya. Jadi Nah, maksudnya begini loh, tiap tempat wisata itu kan ada pengelolanya ya kan. Kebetulan dipercayakan pada KUPS. Jadi dalam istilahnya dalam kegiatan kita kali ini biar diketahui oleh calon tamu-tamu ya. Saya bilang calon tamu-tamu karena istilahnya disaksikan masyarakat dunia nanti kan. Jadi kalau saya udah tahu apanya kan bisa dijangkau harganya gitu. Kira-kira berapa Pak kira untuk yang safety-nya itu? kalau kita di sini satu paketnya 350, 350.000. satu sampan. Satu sampan. Ya. Oke, itu harga yang wajar saya kira Ya. itu.
Masalahnya mengingat risiko yang ditanggung oleh guide juga kan. Oke, baik, sekarang saya ke Ketua Pokdarus dulu, Pak. Jadi ya kita balik ke homestay. Sejauh ini, Pak, Ya. sejak berdirinya homestay tahun berapa? 2019. 2019. Itu kita kan sempat digoncang sama COVID itu, Pak. Ya. Jadi pas COVID itu kan sepi kali itu, Ya. ya kan? Jadi sejak COVID pandemi ini usai, sejak tahun berapa? Udah ada tamu lagi sejak tahun berapa, Pak? 2021 udah mulai masuk tamu lagi. Mulai masuk tamu lagi, Ya, udah mulai lancar lagi. udah mulai lancar lagi. Jadi kira-kira kendalanya kalau di homestay ini apa aja, Pak? Ya, kalau untuk kendala di homestay sih sebenarnya yang sudah kita kelola itu ya sudah nggak ada lagi sebenarnya, Sudah Pak. nggak Ya, ada sudah ya? ready, memang sudah ready. Emang tempatnya saya dengar-dengar itu kemarin bocoran dari teman-teman juga ya. Tempatnya itu di tengah sawah ya? Ya, di tengah sawah, Pak. Ya, nanti saya minta itu fotonya ya, biar Oke, kita siap, tampilkan Bos. di YouTube. Iya. Baik, untuk sesi yang ketiga kita berbicara, kita sudahi dulu sampai di sini ya, pemirsa. Karena nanti kita akan menjelajahi tempat-tempat wisata yang juga akan diisikan oleh video ini. Dan terima kasih atas segala perhatiannya dalam obrolan santai terukur kali ini. Sampai ketemu minggu depan di acara yang sama, mungkin dengan host yang berbeda. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.